Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Halalpreneur? Hari ini kembali dari Basecamp Halalpreneur di Business Center Bekasi 3. Saya Yolanda Mayanti akan kembali mengajak berbincang para leader-leader HNI yang super duper keren ya. Kali ini saya akan ajak berbincang seorang ibu yang lembut banget. Saya kalau ngomong sama beliau nih, aduh kayaknya keibuan sekali. Ada Ibu Pepi Puspa Dewi. Yeay. Assalamualaikum Bu Pepi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat. Semangat. Ya. Harus. HNI sejati. Betul. Ya, harus. Soalnya kalau HNI sejati tanya pasti langsung jawabnya gitu. Oh gitu. Kalau belum, kalau belum, alhamdulillah baik gitu. Lembut ya. Bu Pepi Puspa Dewi. Kalau buka AVO, buka hni.net langsung ada muka beliau nih. Oh ya? Kalau pura-pura nggak tahu. Iya. Aku kalah eksis ya. Ternyata di hni.net yang dibuka oleh sekitar 3 juta anggota HNI adalah muka beliau. Ada bukunya juga ya kalau nggak salah ya, bikin buku. Bikin buku maksudnya? Yang bikin kemarin buku sendiri on proses. Oh, on proses. Pengennya mimpi ngikutin sama mentornya, ikut bikin buku. Mimpi sih iya. Masih suka nulis-nulis iya. Nulis-nulis. Tapi belum. Kalau mimpi buku sendiri belum. Belum jadiin buku. Belum. Emang hobinya apa? Hobinya nulis. Ih, padahal udah pas banget itu ya. Hobi nulis, tinggal bikin buku. Aslinya mana sih, Kak? Citerep. Oh, asli Bogor. Citerep. Ya, bukan pendatang kota. terus tinggal di Citerep, bukan? Bukan, asli memang. Asli, tapi nggak kayak Sunda loh. Masa? Jawa. Masa Jawa? Lembut banget deh. Sunda. Asli Sunda. Sunda. Asli Sunda dari Citerep. Iya. Nah, betul. ini Citerep itu kalau belum yang belum tahu ya, pura-pura nggak tahu aja. Citerep itu bagian dari planet Bogor. Iya. Nah, Bu Pepi ini datang ke planet Bekasi menggunakan paspor Citerep ya. Sekarang di Cibinong Kak Yola. Oh enggak, Cibinong. Jadi pindah kecamatan. Ini biasa. Masih Bogor juga. Biasa ngomong di depan umum terus diajak ngobrol begini gimana rasanya? Deg-degan sebenarnya. Ini gemeteran juga. Tadi saya ajak bercanda terus. Saya kelihatan kok mukanya kalau orang tegang itu kayak apa ya? Ini mencoba relax padahal enggak. Padahal aku nggak gigit loh. Aku orangnya baik, lemah lembut kayak percaya. Ya, Kak Pepi, ini ya. Di HNI sudah berapa lama? Sekarang 4 tahun lebih. Berarti dari tahun 2016 ya? Ya, 2016. Sebelum di HNI itu aktivitasnya apa? Aktivitasnya ngajar. Ngajar apa? Ya, ngajar TK, SD. Ngajar TK. Iya, betul. That's why kamu ngomongnya lembut sekali, Kakak. Oh, ternyata guru TK dulunya. Iya. Itu berapa lama? 16 tahun. 16 tahun. Hah? Oh my god. Emang umurnya berapa? Nggak boleh, kalau perempuan nggak boleh ditanya umur ya. Ini agak-agak sensitif kalau perempuan ditanya. 16 tahun ngajar TK? Iya, betul. Oh, aku speechless. Itu dari kapan? Dari lulus SMA? Lulus kuliah mungkin ya. Lulus kuliah. Lulus ya, dari lulus kuliah. Belum lulus tuh udah ngajar. Oh iya, berarti dari lulus proses SMA ya. Itu ngajar langsung TK. Ya, langsung enggak awalnya SD dulu 2 tahun baru TK. Kenapa seneng ngajar? Enggak sengaja tadinya. Enggak sengaja jadi ini ya. Boleh curhat dikit ya? Nggak apa-apa, aku emang kayak Mama Dede mukanya. Jadi bawanya mau curhat orang kalau lihat aku. Jadi dari kecil itu memang saya masuk SD kelas 4 tahun. Jadi karena sekolah itu, rumah itu dekat depan SD. Nah, jadi akhirnya sama orang tua dimasukkanlah cuma ikut-ikutan gitu, ikut-ikutan sekolah aja. Nah, di situ tuh ada mantri desa sama bidan yang tinggal di rumah. Jadi kemana-mana tuh bawain tempatnya Bu Bidan itu. Oh, tasnya itu. Inspirasi sebetulnya pengen jadi bidan. Masuk SD 4 tahun, lulus SMA belum 16. Oh iya? Iya. Kamu diterima nggak diomelin? Nggak tahu, sekolah makanya kayaknya jadi kecepatan. Oh gitu. Jadi umur 4 tahun SD, 16 tahun udah lulus SMA. Iya. Wow, belum punya KTP udah lulus belum. SMA. Makanya ribet waktu pas mau lulus. Harus izin desa RT RW lah. Itu terus
pengen masuk Akbid, kurang umur. Dari situ kurang umur karena harus minimal 17, waktu itu belum. Bingung setahun itu mau ngapain ya, gitu, masa nganggur. Akhirnya nyari sekolah yang D1, D2 aja. Masuklah PGTK. Situ belum selesai kuliah udah suruh ngajar. Jadi keterusan deh. Jadi lupa sama cita-cita awal. Oh gitu. PGTK-nya lulus. Lulus Terus kuliah lagi. Kuliahnya sambil bidang sekolah. apa dulu? sama PG, ngambilnya pendidikan juga. Oh, pendidikan juga. PGTK atau PG. Ngambil S1. S1-nya ya. Iya. Oh. Jadi memang sebenarnya nggak punya passion buat ngajar, tapi akhirnya karena terpaksa kelanjutan. Iya, betul. Ya, oke. Digabung akhirnya itu gabung HNI tahun 2016. 2015 gabungnya. Masih ngajar? Masih ngajar. Masih ngajar. Masih. Itu memberdayakan orang tua murid yang diajar untuk gabung di HNI, atau masih ingat nggak pertama direkrut siapa? Pertama direkrut keluarga. Oh, keluarga dulu. Jadi kalau keluarga awalnya, karena saya juga emang orang sulit, nggak punya teman, nggak punya komunitas awalnya. Jadi bingung mau ngomong dari mana gitu. Jadi keluarga dulu. Jadi kalau misalnya keluarga gajian tanggal 26, 25 saya datang. Gajiannya tanggal 1. Itu nagih atau apa? Jangan lupa besok gajian gitu. Bayar. Oh enggak ya. Tanggal 1 gajian, tanggal 31 saya datang. Itu jadi bawa produk. Ayo lagi belajar bisnis nih gitu. Gitu aja Pak Yola, awal-awalnya keluarga. Gitu, keluarga dulu. Dari Bu Pepi ya. Iya, tapi awalnya itu belum ya, cuma hanya pakai, tadinya kan cuma pakai aja. Dulu siapa yang mengenalkan HNI ke Bu Pepi? Yang pertama itu adek sepupu. Adek sepupu, kebetulan beliau itu ya, binaannya Bu Regi. Jadi dulu tetanggaan sama Bu Regi, dan kemudian ngaji di beliau, baru ngasih tahu. Nah itu awalnya dicuekin juga ya. Teteh, Neng mah sekarang nggak pernah mabokan nih pakai kopi ini, gitu. Tadinya kan dia kalau kemana-mana mabuk ya. Nah akhirnya dari situ, tapi nggak didengerin juga gitu. Akhirnya terus ini juga pakai ini nih, pakai zaitun, sampai nyebutin segala macem, nggak didengerin juga. Teteh gabung aja, cuma 30.000 kok. Yang diingat itu kan pakai Tibun Nabawi gitu. Karena Tibun Nabawi dia daftar aja gitu, daftar 30.000. Terus udah buku katalog sama panduan sukses tuh ditaruh aja sampai berdebu di bawah kolong meja gitu. Jadi nggak dibuka-buka sebenarnya biar nggak dicerewetin ya. Iya. Awalnya begitu. Itu udah nikah belum? Udah nikah. Udah Terus, punya agak. Oh, udah punya agak. Dulu ngobrol ke suami mau ikut HNI itu. Izin atau apa biasanya? Enggak izin. Ikut-ikut aja ya. Ikut-ikut aja. Karena itu cerewet banget ya. Adek. Ya udah. Gabung aja gitu ya. Nah, terus ngomong sama suaminya tuh kapan? Kapan ya ngomongnya ya? Pas udah jadi LED jangan? Enggak juga. Pas suami kayaknya ngelihat, ada teman nawarin pasta gigi. Nah ternyata pas on itu udah ngelihat katalog. Katalog tuh pasta yang gigi. Ditaruh tadi tuh ya. Yang ditaruh tadi. Nah terus nawarin pasta gigi, harganya 80.000. Isinya juga sama, siwak juga. Terus kata Pak Sani, bukannya cuma 14.000 gitu. Lu kalau misalnya kata temannya, kalau misalnya 14.000 gue beli deh gitu. Ada, gue lihat kok gitu. Dari situ. Ya itulah mulai agak tahunya kayaknya ada deh, itu emang bukan produk ini gitu. Dari situ Mbak Yola, suami udah akhirnya tahu lah kalau dirimu sudah kecemplung ya. Kecemplung di HNI. Nah, dari 2015 tadi ya? 2015. Sadar kalau itu ada bisnisnya itu kapan? Pas dapat bonus 28.000. Oh. Awal. Oh ya. 28.000 itu ada, kemudian lagi masuk notifikasi kan, ada masuk. Terus Ade juga dapat waktu itu di AVO itu 4.000. Iya loh teh, dapat. Nah, itu juga dari juga 4.000 dapat gitu. Kok gedean Bu Pepi daripada adiknya? Enggak paham. Oh, mungkin lebih banyak pakainya ya. Iya. Dari situ 28.000. Kok saya pikir kok ini saya nggak minta duit kok dikasih duit, gitu, nggak minta uang, nggak ngarepin apa kok dikasih.
ini gimana kalau belajar bisnisnya dari situ. Jadi trustnya sama HNI mulai kebangun. Dari situ 4.000 aja ini dikasih gitu. Yang kita nggak minta, kita nggak ribet ngapa-ngapain kok dikasih. Sedangkan saya belanja ratusan ribu, jutaan gitu di tempat lain dipakai sendiri, paling dapatnya piring gitu, atau ucapan terima kasih, silakan datang kembali. Oh iya. Terima kasih, selamat datang. Wah itu. Nah terus akhirnya itulah ya, menjalankan bisnis itu. Ya, menjalankan bisnis itu mulai jadi itu tuh lihat di buku panduan sukses, nanya ke adek, Neng gimana caranya bisnisnya? Neng juga nggak tahu gitu. Samanya. Samanya. Akhirnya buka buku panduan sukses tuh yang putih, di situ ngelihat sih ijo gitu kayak cendol gitu kan. Ini apa gitu ya? Galpok ya, jadi pengen dimakan enggak. Dari situ ini apa gimana? Cuma di situ untuk naik level itu 1.000 poin. Nah dari situ udah tuh saya pikir kan jualan doang kan. Ya udah nawar-nawarin ke keluarga. Ini pakai ini, agak pakai ini, alhamdulillah ada perkembangan nih gini gitu. Walaupun sambil nggak paham. Kalau misalnya ada yang nanya, ini gunanya bagusan mana? Kalau misalnya sim fiber sama produk yang lain, saya cari produk yang lain, baru cari di YouTube lah, cari apa gitu. Nah terus kasih kadang videonya walaupun saya belum pakai, gitu aja. Sampai jadi manajer, dapat jadi manajer 1 bulan itu. Sampai situ bingung, Neng gimana lagi gitu caranya. Neng juga nggak tahu katanya. Coba hubungin Bu Regi. Nah hubungin Bu Regi, waktu itu kata Bu Regi, coba tanya Pak Firly. Saya cari Pak Firly itu waktu itu di Facebook sebelum masuk grup. Di Facebook terus tanya, kata Pak Firly, rumus 1618. Satunya ibu, 6-nya di bawah. Ibu ciptakan 18 stokis. Jadi dari kalimat pertama dari Pak Firly itu yang saya ingat sampai sekarang, 1618 itu dijawab di kolom komentar. Bingung nggak tuh dijawab gitu doang? Bingung. Terus akhirnya dimasukkan ke grup. Baru saya mulai nyimak. Itu terus Pak Firly baru ke rumah sama Bu Ani. Itu prosesnya berapa lama tuh? Berapa lama ya? Setahun ada? Enggak nyampe. Bulan. Terus akhirnya jadi LED lah ya. Kapan itu waktu itu? Mau LED itu 1 tahun. 1 tahun saya di HNI. 2016 berarti. 2017 awal. 2017 awal. Iya. Jadi LED langsung ya. Nah ini kan banyak yang terkesima sama cerita-cerita Bu Pepi yang nggak punya bensin ya waktu itu, kalau nggak salah aku baca di mana ya. Yang motornya nggak ada bensinnya, itu emang bener kejadiannya kayak gitu ya? Iya betul. Oh ya Allah. Itu Banyak di tahun nih. pertama? Tahun pertama, iya. Di awal-awal ngejalanin HNI. Di ngejalanin HNI bener-bener nggak punya duit, Nggak punya uang, nggak ada bensin karena jarum motornya, apa tuh? mati. Jarum bensinnya itu mati. Jadi nggak ketahuan. Jadi nggak ketahuan gitu. Kadang sering nggak ada bensin, nggak ada uang gitu. Tiba-tiba mogok di jalan itu udah sering banget. Gitu. Jadi ya untungnya ada produk atau produknya hancur. Aduh. Jadi hancur, kadang kebanjiran. Karena rumah saya itu kan ya alhamdulillah kadang kemana-mana tuh ada banjir aja ada. Gitu. Air suka ya sama rumah Kak Pepi ya. Di jalan seneng dateng gitu. Iya, ya. jadi sangat di rumah itu karena nggak pernah kardus itu nggak pernah dibuang. Karena sering kejadian kalau misalnya banjir hancur kardusnya, jadi saya ganti pakai kardus yang nggak hancur. Oh, yang kalau sekarang disuruhnya buat jadi pajangan ya. Iya. Kalau ada orang taruh aja ruang tamu kardusnya doang nggak apa-apa gitu ya. Kalau saya dari dulu udah begitu. Udah, karena memang kalau bisa diganti kalau misalnya kardusnya hancur karena emang sering banget kehujanan lah, kebanjiran lah. Seperti itu Mbak Yola. Selama proses itu yang menyedihkan, dulu harus ada cerita sedih dulu biasanya. Itu suami support nggak? Dibilang support juga enggak, dibilang larang juga enggak. Banyaknya nyinyirin. Oh, jangan-jangan lambe turah. Adminnya enggak ya? Ya lanjut Kak. Ini aja will win Kak ini mah.
jadi nggak support enggak, ini dia biarin aja. Iya, dibiarin nyinyir. aja ya. Karena ini bukan bisnis pertama yang saya ikutin. Jadi dia paling juga sebentar gitu, sama aja gitu. Begitu. Jadi nyinyirin awalnya. Terus, Iya. kenapa kok kamu Bu Pepi lanjut terus? Bodoh amat tuh suami mau nyinyir kayak apa gitu. Ngelihat mentor, lihat Pak Firly sama Bu Oni, nggak mungkin ngejermusin saya gitu. Nggak mungkin nih. Orang beliau apa yang kurang? Beliau sudah punya penghasilan besar, Bu Oni juga begitu, Pak Firly juga udah punya. Terus ngapain mau datang-datang ke kampung saya? Nggak ada, kalau nggak ada tujuan untuk membantu saya gitu kan. Jadi kalau dulu kan saya nggak ada mentor ya, dalam artian ya ada tapi masa bodoh, dalam artian ya sudah gimana kita aja gitu. Kalau sekarang mau turun, mau ngedampingi itu yang oke gitu. Gitu. Ya akhirnya bikin yakin. Akhirnya Bapak itu luluhnya karena apa? Karena apa? Nanti tanya aja sih, bingung gitu juga. ya? Luluhnya Oh karena gitu apa? ya. Pernah sih nanya-nanya ke beliau, tapi nanti aja kita ngobrol kalau udah tahu jawabannya ya. Oh, tapi saya inget deh kayaknya. Apa tuh? Saya bilang, ayah, bunda butuh ayah, bunda butuh ayah. Gitu. Jadi kalau misalnya bonus bunda Melisa melebihi gaji ayah, bunda beli jam kerja ayah. Oh. Karena bunda butuh ayah di sini gitu. Kayaknya itu deh, kayaknya ya, tapi nggak tahu deh. Nanti kita tanya ya. Jadi emang awalnya nggak sama sekali nggak disupport, malah dinyinyirin sama suami. Banyak Mbak, banyak banget. Termasuk keluarga saya. Udah disekolahin, udah dikuliahin, udah ngajar, udah sertifikasi, sekarang kayak sales. Gitu, apa yang dicari gitu. Terus nangis dong, aku sih nangis gitu. Nangis wajar, kecewa wajar, tapi kalau misalnya saya larut itu bukan saya. Kalau misalnya saya larut nangis berlebihan kemudian lagi nggak bangkit, saya kalah, maksudnya gitu. Makin bisa ngeremehin saya. Makanya saya gimana caranya supaya saya buktikan. Insya Allah saya buktikan. Dan akhirnya terbukti lah. Betul. Iya. Bu Pepi ini juga termasuk orang yang gigih datang ke mitra-mitranya ya. Ini apa sih membuat Bu Pepi tuh mitra tuh begitu berharga buat Bu Pepi? Saya Sampai selalu mitranya juga sayang banget loh sama Bu Pepi loh. Masa ya? Katanya, Alhamdulillah kalau misalnya kata begitu. mitranya gitu. Ketika saya datang ke mitra itu selalu saya ingat pertama kali ketika Bu Oni dan Pak Firly datang ke rumah saya gitu. Itu bayangan itu yang selalu menginspirasi Bu Pepi akhirnya harus bela-belain datang ke mitra gitu. ya. No matter jauhnya kayak apa gitu. Iya. Pak Firly, Bu Oni aja mau gitu datang ke rumah saya yang nggak kenal, yang nggak tahu siapa saya gitu. Dari beliau lah saya bisa jadi sekarang. Maka yang saya lakukan ya sejauh apapun saya datang. Mungkin di sana ada orang yang kayak saya gitu, yang nunggu-nunggu bisa berubah nasibnya, bisa mewujudkan impian-impiannya gitu. Itu jadi bayangan Pak Firly, Bu Oni datang pakai mobil, saya masih ingat mobilnya pakai mobil apa gitu. Kemudian lagi nyari-nyari rumah saya, itu yang sampai sekarang ketika saya datang ke mitra gitu. Yang saya duplikasi sampai sekarang. Ya. Dan akhirnya ini juga diduplikasi oleh mitra-mitranya Bu Pepi. Iya, mudah-mudahan, insyaallah. Mudah-mudahan. Sampai sejauh apa Bu Pepi itu mendukung mitra-mitranya untuk mungkin menemani mitra-mitranya untuk datengin mitra-mitranya lagi sampai akhirnya Bu Pepi bisa sampai di sini tahap ini. Saya tidak pernah berpikir hasil bagaimana mitra itu akan berkembang ya. Yang saya lakukan adalah saya tulus ingin supaya mitra-mitra saya bisa merasakan apa seperti saya. Jadi kalau misalnya dibilang sejauh mana, saya juga nggak paham Mbak Yola. Pokoknya yang saya datang, apa yang bisa saya lakukan, kemudian lagi apa yang bisa saya bantu, bisa ya saya bantu. Tapi kalau misalnya dia tidak stagnan pun sampai di situ, itu pilihannya gitu. Tetap itu pilihannya. Ya begitu aja sih. Bingung juga kalau misalnya ditanya begitu, sejauh mana. Iya, Bu Pepi kan tadinya memang jadi guru, sama-sama kita tahu lah penghasilannya nggak banyak. Itu juga nggak didapat yang sekarang ini nggak didapat dengan mudah sama Bu Pepi. Iya. Sebenarnya apa sih Bu Pepi itu kepengen apa? Apa tuh? Pengen kaya,
pengen punya duit banyak atau pengen apa sih? Enggak, kok kayaknya kalau dibilang ini, kalau kita yang di luar Bu Pepi ini ngotot banget sih gitu. Kalau pengen yang tadi disebutkan mungkin saya udah berhenti di HNI ya. Udah berhenti, bukan itu tujuan saya bukan itu. Saya ingin melahirkan yang orang mencari, kemudian lagi menemukan orang-orang yang kayak saya dulu, yang sebetulnya dia nyari tempat, nyari kondisi, nyari mungkin sesuatu hal yang bisa merubah hidupnya dia, yang tadinya dia nggak punya nilai atau nilainya hanya sekian, tapi di sini bisa mendapatkan nilai lebih gitu. Jadi sama saya sering mengibaratkan, ya dulu saya di tempat ini harganya sekian, saya mau naik pun ya nggak bisa karena memang harganya sekian, tapi ketika di HNI harganya kita bisa lebih gitu. Jadi saya terus mencari dan mencari ya, karena memang yang bermanfaat juga, karena saya nggak tahu umur saya kapan. Saya nggak bisa ngajar ngaji, saya nggak bisa kayak Mbak Yola bisa ngomongnya bagus banget gitu. Yang bisa saya lakukan ya terus mencari aja. Jadi pengen bermanfaat lah, bernilai dan bermanfaat buat orang banyak. Begitu. Subhanallah. Tapi sebenarnya punya mimpi kan? Banyak. Di situ banyak banget. Jalan-jalan keliling dunia mungkin atau apa? Mimpinya sendiri apa? Mimpi tahun 2016 itu saya simpen. Jadi saya bikin dream wall. Saya ingin umroh, saya pengen punya mobil, saya ingin punya rumah yang ada kebunnya, saya ingin berangkat ke luar negeri, saya ingin umroh dengan suami dulu. Itu saya tulis bulan dan tahunnya. Dan saya tempelnya itu di depan pintu rumah. Persis depan pintu rumah. Jadi orang bisa ngelihat langsung karena rumah saya pinggir jalan ya. Jadi tetangga kanan kiri kan deket tuh. Jadi kalau misalnya orang lewat saya pasti bisa ngelihat mimpi saya. Udah tercapai semua kayaknya ya. Alhamdulillah. Jadi sekarang saya bikin dream wall baru. Apa itu dream wall barunya? Banyak Mbak Yola. Oh banyak. Rumah saya yuk. Oh iya baik. Bisa melihat mimpi saya ada di kamar, dipajang gitu sampai sekarang. Dulu masih ada Aga ya. Itu gimana cara ngebagi waktunya? Karena Aga kan nggak mungkin bisa ditinggalin lama-lama pada saat itu. Membagi waktu, saya nggak merasa di HNI harus bagi waktu ya. Jadi setiap apapun kondisi yang saya lakukan, baik itu kerjaan yang dulu atau apapun, baik saya lagi makan mie ayam, beli bakso atau beli gado-gado, pasti menyertakan selalu HNI. Gitu, jadi entah sambil ngobrol, sambil apa, pulang dari mana Bu, kerja di mana Bu, kita kan ngobrol biasa kan gitu, terus udah kenal HNI belum gitu aja. Jadi tidak dibagi-bagi sebetulnya. Kalau dibagi-bagi, kalau misalnya kecuali saya mau silaturahim ke rumah si A, si B, si C, baru saya memposisikan diri benar-benar untuk HNI. Tapi kalau misalnya secara fleksibel, semua waktu saya ya nggak dibagi khusus gitu, nggak dibagi khusus, gitu Mbak. Iya. Kalau dalam sebuah keluarga mungkin ada rezeki yang kita dapat itu kan biasanya dari entah itu dari suami atau dari istri atau dari anak. Ini agak sentimental sedikit, maaf. Ketika sudah nggak ada Aga sekarang, itu rasanya beda nggak rezeki yang didapat oleh Bu Pepi atau apa gitu? Dibilang beda enggak ya, enggak. Bahkan Allah kasih di luar yang menurut saya nggak pakai logika. Dalam artian ketika saya pindah rumah sekarang, iya rumahnya baru. Iya, dari HNI. Berarti emang harus main. Iya, ditunggu. Itu saya bilang saya ingin rumah ini pengen jadi manfaat buat banyak orang. Jadi hampir setiap hari itu pasti ada kelas-kelas bisnis di rumah. Gitu. Jadi ya kayaknya nggak ada deh Mbak. Yang tadinya rame mungkin ada Aga gitu, jadi tergantikan rame gitu ya. Ya kalau Aga sih pasti nggak akan terganti ya. Keramaiannya maksudnya hiruk pikuknya atau apa gitu kan. Biasanya kan kalau udah ada ini rame gitu, tiba-tiba nggak ada, sepi banget kayaknya gitu ya. Jadi sudah biasa sekarang ya. Walaupun masih mencoba untuk biasa. Iya, Bu Pepi mungkin di luar sana banyak yang punya cerita sama kayak Bu Pepi. Dulu ngajar sama kayak Bu Santi juga kalau nggak salah. Eti Susanti itu guru TK juga tuh, akhirnya bisa sekarang jadi
posisi seperti ini. Mungkin Bu Pepi bisa memberikan inspirasi atau motivasi kepada mereka agar bisa juga jangan malu, lo jangan begini. Silakan. Apa ya, motivasinya ya harus punya mimpi besar ya. Jadi nasibnya kita tahun depan atau 2 tahun lagi gitu ditentukan sekarang. Jadi kalau saya sering bilang ke teman-teman, rancang yuk mimpinya, jangan sampai mimpinya itu jadi menguap begitu saja, ya jadi angan-angan belaka yang kita tidak pernah wujudkan. Bahagiakan orang yang memang layak kita bahagiakan. Ya kalau saya sering bilang ke adik, ke anak saya gitu ya, dulu ke Aga atau ke suami, ayah mudah-mudahan ayah gak kecewa punya istri kayak bunda. Aga mudah-mudahan dede gak kecewa punya ibu kayak bunda gitu. Selagi saya masih mampu atau selagi saya masih diberi kekuatan sama Allah, dikasih waktu sama Allah, saya ingin bisa membahagiakan orang yang memang layak saya bahagiakan, keluarga saya, ya pasangan saya atau orang-orang yang memang kenal sama saya gitu. Ya terutama mitra-mitra ya. Gitu Mbak Yola. Jadi nggak ada. Kirain dingin. Sekarang udah nggak deg-degan kan? Lumayan. Udah harusnya kita 2 jam aja gimana Pak Isa? Karena ya walau kelihatan banget mukanya. Jadi nggak boleh malu lah, orang buat membahagiakan keluarga ngapain malu ya? Iya. Jadi memang kalau kata orang Sunda mah kabutu betul. Jadi nggak usah malu, nggak usah banyak mikir ya. Just jalanin aja, betul sekali. Baik, terima kasih Ibu Pepi. Sama-sama, udah nggak deg-degan kan ya. Kita 2 jam ya Pak Esa. Silakan diminum. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Sama-sama.